kita semua, perkenalkan nama saya Siti Suhaini. Saya mahasiswi Universitas Mercu Buana, program studi manajemen, bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Jana Afifah, saya mahasiswi program studi manajemen. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak Islahul Ben, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Perkenalkan, nama saya Jana Afifah, saya akan membahas, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang secara intrinsik dan dapat ditingkatkan melalui upaya dan pengalaman. Potensi diri meliputi berbagai aspek, termasuk keterampilan, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Potensi diri dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Setiap orang memiliki potensi diri yang unik dan berbeda, dan potensi diri dapat berkembang seiring dengan waktu dan pengalaman hidup. Cara meningkatkan potensi diri. Yang pertama, mengenal potensi diri. Jika kita ingin meningkatkan potensi diri, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kualitas yang dimiliki seseorang. Potensi diri bisa berkembang atau melemah tergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Mengetahui potensi diri merupakan langkah awal dalam mengembangkannya. Yang kedua, menggali potensi diri. Menggali potensi diri dapat kita lakukan dengan mempelajari dan memahami kelebihan dan kekurangan diri. Mengambil tes psikologi untuk mengetahui kemampuan dan bakat yang dimiliki. Dan mencari umpan balik dari orang lain untuk mengetahui bagaimana orang lain melihat kita. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri. Cara mengembangkan potensi diri yaitu membangun kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir, menghadiri seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dan membaca buku, artikel, dan jurnal terkait dengan bidang karir. Yang keempat adalah membuat rencana. Pengembangan diri dengan cara menentukan tujuan karir jangka pendek dan jangka panjang. Membuat rencana untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah yang jelas. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai. Yang kelima, meningkatkan diri secara terus-menerus. Kita harus selalu meningkatkan diri secara terus-menerus. Hal yang harus dilakukan adalah belajar dari pengalaman dan kesalahan yang dilakukan. Berusaha untuk terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Dan mencari inspirasi dari orang-orang yang telah berhasil dalam bidang yang sama. Dan yang terakhir, mengatasi rintangan dalam pengembangan diri. Bagaimana sih cara mengatasi rintangan dalam pengembangan diri? Caranya adalah kita harus mengidentifikasi hambatan yang menghalangi pengembangan diri, mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, dan berfokus pada langkah-langkah yang dapat membantu mencapai tujuan meskipun mengalami rintangan. Kesimpulan, menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional merupakan proses yang terus-menerus. Dalam pengembangan diri, penting untuk mengetahui potensi diri, membangun keterampilan, membuat rencana, dan terus belajar. Dengan mengikuti tips dan strategi yang telah dijelaskan, kita dapat meningkatkan kemampuan kerja dan mencapai kesuksesan dalam karir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang berpikir positif dalam berkomunikasi. Berpikir positif dalam komunikasi adalah sebuah sikap mental yang sangat penting untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika seseorang berpikir positif, maka ia cenderung lebih mudah untuk mengatasi konflik, memperbaiki hubungan yang rusak, dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan membiasakan diri berpikir positif dalam komunikasi, kita akan mampu menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan menjadi pribadi yang lebih baik pula.
Berpikir positif dalam berkomunikasi memiliki manfaat, yaitu meningkatkan kepercayaan diri dan rasa percaya diri, membantu mengatasi konflik dan perbedaan pendapat, dan memperkuat hubungan interpersonal dan membangun tim kerja yang efektif. Terus, bagaimana sih cara meningkatkan berpikir positif? Caranya adalah yang pertama, hindari berpikir negatif dalam berkomunikasi. Kita harus menghindari mengkritik atau mengejek orang lain. Jangan memperpanjang masalah atau membicarakan kesalahan orang lain di belakang mereka. Hindari kata-kata negatif dan kebencian yang dapat merusak hubungan interpersonal. Yang kedua, mengembangkan berpikir positif dalam berkomunikasi. Caranya yaitu fokus pada sisi positif dari situasi atau orang. Berbicara dengan sopan dan ramah kepada orang lain, dan menghindari bicara dengan nada suara yang kasar atau agresif. Yang ketiga, menjaga keseimbangan dalam berpikir positif dalam realistis. Penting untuk tetap realistis dalam berpikir positif. Kita harus hindari mengabaikan fakta dan kenyataan yang tidak menguntungkan, dan harus tetap optimis tetapi tidak terlalu berlebihan. Dan yang terakhir adalah menerapkan berpikir positif dalam situasi sulit. Cara menerapkannya dengan menghindari reaksi impulsif dan mempertimbangkan dengan tenang sebelum merespon situasi sulit. Fokus pada solusi daripada masalah dan mencari peluang untuk belajar dan berkembang dari setiap situasi sulit. Kesimpulan, jadi berpikir positif dalam berkomunikasi dapat membantu meningkatkan hubungan interpersonal dan keberhasilan dalam karir. Penting untuk kita menghindari berpikir negatif dan mengembangkan keterampilan berpikir positif. Dan kita harus terus berlatih dan mengembangkan kemampuan berpikir positif untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasi, semangat, dan juga kekuatan moral yang mampu mempengaruhi para anggota untuk mengubah sikap. Nah, di sini saya akan memberikan cara meningkatkan disiplin waktu. 1. Tentukan prioritas. 2. Hindari kebiasaan menunda. 3. Bersikap tegas. 4. Hindari sikap perfeksionis. 5. Buat rencana cadangan. Sifat kepemimpinan secara disiplin waktu perlu diprioritaskan agar dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Perlu sikap tegas terhadap orang-orang di sekitar agar teratur dalam disiplin waktu. Perlunya hubungan yang baik, layaknya teman, agar pemimpin dan staf bisa berkoordinasi dengan baik tentang masalah disiplin waktu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Karakter bangsa adalah suatu karakter yang dimiliki warga negara bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan faktor-faktor pembentuk karakter bangsa. 1. Kepedulian sesama. Yang kedua, bersikap jujur. 3. Mengedepankan moral dan etika. 4. Sifat berbagi. 5. Menyelesaikan masalah dan konflik sosial. Pengembangan karakter bangsa juga sangat berpengaruh dalam pengembangan dan dalam kehidupan sehari-hari agar kita lebih mencintai tanah air dan negara. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.